Halo pemirsa, senang sekali saya Ari Nugroho hadir dalam program Buletin Banyumas. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, saya akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Banyumas. Pemirsa, tanggal 22 Februari diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-451 juga dilakukan, diantaranya pemberian penghargaan Reksa Pusaka Karsa, ziarah ke makam Joko Kaiman sebagai Bupati pertama, upacara penjemasan pusaka, upacara pelerman, puncaknya adalah upacara peringatan Hari Jadi ke-451 Kabupaten Banyumas. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Buletin Banyumas berikut ini. Pemirsa, menyongsong peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang ke-451 tahun 2022, Bupati Banyumas Ahmad Hussein memberikan penghargaan Reksa Pusaka Karsa. Penghargaan ini diberikan kepada salah satu warga Banyumas yang mempunyai kontribusi dalam mengumpulkan dokumen, foto, atau video tentang sejarah Banyumas. Penghargaan kali ini diserahkan kepada Sugeng Wiono di Pendopo Sipanji Purwokerto. Menyongsong peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-451 tahun 2022, Bupati Banyumas Ahmad Hussein memberikan penghargaan Reksa Pusaka Karsa. Penghargaan ini diberikan kepada salah satu warga Banyumas yang mempunyai kontribusi dalam pengumpulan dokumen foto atau video tentang sejarah Banyumas. Penghargaan kali ini diserahkan kepada Sugeng Wijono di Pendopo Sipanji Purwokerto. Turut menyaksikan penyerahan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Ahmad Supartono, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Budpar Asis Kusumadani. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengapresiasi upaya dari warga Banyumas yang peduli kepada sejarah Banyumas melalui dokumen foto. Di hadapan Bupati, Sugeng Wijono menunjukkan beberapa foto dokumentasi yang sebagian adalah sejarah Banyumas. Salah satunya alun-alun Purwokerto, Pendopo Sipanji, dan beberapa foto lainnya. Ia menceritakan tentang beberapa poin foto yang dibawanya kepada Bupati. Kepala Dinarpusda Ahmad Supartono mengatakan bahwa dalam rangka peringatan Hari Jadi Banyumas tahun 2022 ini, Bupati Banyumas memberikan apresiasi penghargaan kepada warga Banyumas yang memberi kontribusi. Bupati berkenan memberikan penghargaan kepada orang yang memberi kontribusi di bidang kolektor foto dan beberapa buku tentang Banyumas ini. Foto ini banyak manfaatnya bagi generasi kita dan generasi penerusnya untuk tahu siapa dan bagaimana Banyumas pada tempo dulu melalui foto-foto. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten tahun 2022 ini, Bupati Banyumas memberikan apresiasi penghargaan pada warga Banyumas yang memberikan kontribusi. Hari ini Bupati berkenan memberikan penghargaan kepada orang yang kontribusi di bidang kolektor foto dan juga beberapa buku tentang Banyumas. Ini sangat besar manfaatnya bagi generasi kita dan juga generasi penerusnya untuk tahu siapa dan bagaimana Banyumas di tempo dulu melalui foto-foto ini. Penghargaan ini penghargaan yang pertama kali Bupati berikan pada tokoh masyarakat. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiyoro bersama Ketua DPRD Dr. Budi Setiawan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Sekda Banyumas Wahyu Budi Saptono dan beberapa pejabat eksekutif di jajaran Pemka Banyumas melaksanakan ziarah ke makam Raden Joko Kaiman, Bupati pertama Banyumas di makam Dauhan Banyumas. Kegiatan digelar secara terbatas dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-451 Kabupaten Banyumas. Bupati beserta rombongan melakukan ziarah dengan mendoakan Bupati pertama Raden Joko Kaiman atau Adipati merapat serta menaburkan bunga di pusara pendiri Banyumas tersebut. Pada ziarah ini, doa dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumas, Nastoli. Bupati Banyumas bersama rombongan berada di cungkup makam, mereka memanjatkan doa bersama. Ziarah diakhiri tabur bunga di pusara makam Raden Joko Kaiman yang dipimpin oleh Bupati Ahmad Hussein diikuti undangan lainnya. Dalam sambutan pengantar, Bupati Ahmad Hussein menyampaikan bahwa Banyumas bisa seperti sekarang berkat pengabdian, perjuangan, dan kerja keras pada bupati terdahulu.
Menurutnya, Raden Djoko Kaiman mempunyai jiwa yang kesatria dan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika mendapat hadiah dari Sultan Pajang Hadiwijaya berupa penobatan sebagai adipati warga utama II, tetapi karena keikhlasannya, beliau membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 kepada saudara-saudaranya yang lain. Untuk itu, Bupati mengajak agar acara sejarah ini dapat diambil manfaat di samping untuk mengenang jasa Bupati terdahulu, juga sebagai introspeksi diri dan rasa untuk menghargai para pendahulu. Usai acara sambutan doa dan tabur bunga, Bupati keluar cungkup langsung menuju bus bersama-sama kembali ke Pendopo Si Panji Purwokerto. Tidak ada pembagian uang sebagaimana biasa. Hal tersebut menurut Bupati untuk menghindari kerumunan. Pada hari jadi Kabupaten Banyumas tahun ini hanya ada acara ziarah dan peleraman pusaka, namun tidak ada kirap. Puncak acara akan dilaksanakan upacara peringatan hari jadi Banyumas di halaman Pendopo Si Panji Purwokerto dan sidang paripurna DPRD pada tanggal 22 Februari mendatang. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang ke-451, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas melaksanakan penjamasan 4 pusaka kebesaran Banyumas di sekitar halaman Si Panji Purwokerto. Prosesi penjamasan dimulai dari mengeluarkan ratusan 4 pusaka dari gedung pusaka di Pendopo Si Panji Purwokerto dan 1 pusaka dari Museum Wayang Sendang Mas Banyumas. Pusaka yang dijamas yaitu keris Gajah Endra, tombak Kiai Genjering, keris Nala Praja, dan keris Sempana Bener. Keempat pusaka tersebut merupakan pusaka kebesaran Kabupaten Banyumas. Yang mendapatkan mandat untuk melakukan penjamasan adalah Triyono Indra Winario, pengelola Museum Wayang Sendang Mas Banyumas. Penjamasan 4 pusaka kebesaran Banyumas ini merupakan ritual rutin setahun sekali jelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Setelah dijamas, keempat pusaka tersebut akan dikirap di sekitar pendopo yang selanjutnya akan dilaksanakan palerman. Kegiatan untuk hari ini saya diberi tugas dari dinas untuk menjamas pusaka kebesaran di Kabupaten Banyumas yang di season ini untuk saya sudah diawali dari jam 10. Nanti untuk acara kirapnya kita jam 1 ya. Ini amanah dari Kadipaten, saya menjamas pusaka kebesaran Kadipaten Banyumas, tombak Kiai Genjering, keris Gajah Endra, Kiai Nala Praja, dan pusaka Sempana Bener. 4 pusaka Kadipaten Banyumas, pusaka kebesaran. Alhamdulillah di jam 12.30 saya sudah selesai, tinggal melaksanakan menunggu untuk prosesi kirap pusaka. Jamasan sudah selesai, tinggal menunggu untuk kirap pusaka jam 13. Selanjutnya setelah untuk kirap dilaksanakan untuk palerman di gedung pusaka Kadipaten di Pendopo Kadipaten. Dari Banyumas, Ani Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Ahmad Hussein memimpin upacara palerman 4 pusaka kebesaran Kabupaten Banyumas. Tidak seperti biasanya setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang selalu digelar prosesi kirap pusaka. Mengingat pandemi selama 2 tahun terakhir, prosesi kirap pusaka ditiadakan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-451 kali ini, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas baru kembali menggelar kegiatan meski terbatas. Tidak berupa kirap, namun palerman. Usai dilakukan penjamasan 4 pusaka kebesaran Banyumas tersebut langsung dimasukkan kembali di Gedung Pusaka Komplek Pendopo Si Panji Purwokerto. Diiringi rintik hujan, prosesi palerman dimulai dari tombak Kiai Genjering, keris Gajah Endra, keris Nala Praja, dan keris Sempana Bener dibawa masuk ke Pendopo Si Panji Purwokerto. Mengingat acara terbatas, tidak ada penonton pada prosesi ini. Termasuk peraga juga terbatas, semua peraga menggunakan masker maupun face shield. Keempat pusaka tersebut merupakan pusaka kebesaran Kabupaten Banyumas, salah satunya adalah keris yang dimiliki oleh Bupati Banyumas yaitu Raden Djoko Kaiman atau yang sering disebut Adipati Merapat yaitu keris Gajah Endra.
Usai Palereman, ada pertunjukan tari Bedayan Si Panji yang dibawakan oleh penari dari Sanggar Seni Graha Mustika Purwokerto, kemudian acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng. Dari Purwokerto, Arya Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, puncak peringatan hari jadi ke-451 Kabupaten Banyumas ditandai dengan upacara yang dipimpin oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Mengingat masih pandemi, upacara peringatan hari jadi kali ini kembali digelar secara terbatas di halaman Pendopo Si Panji Purwokerto. Upacara hari jadi Kabupaten Banyumas ke-451 dibatasi hanya sekitar 6 regu saja. Mereka terdiri dari 1 regu anggota TNI, 1 regu anggota Polri, 1 regu anggota Satpol PP, 1 regu Kopri, 1 regu OSIS dan 1 regu Pramuka, serta Korps Musik atau Korsik Anjen Rem 071 Wijaya Kusuma. Sedangkan jajaran pejabat yang hadir hanya sebatas pejabat Forkompimda dan beberapa pejabat Pemkab. Bupati Ahmad Hussein memimpin upacara dengan mengenakan seragam pakaian dinas upacara. Pada upacara yang juga berlangsung ringkas itu, tidak ada upacara pengibaran bendera merah putih. Selain pembacaan sejarah Kabupaten Banyumas, acara dilanjutkan dengan penghormatan pada lambang daerah Kabupaten Banyumas. Pada upacara ini juga diserahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada perwakilan pegawai negeri sipil di Banyumas. Penghargaan ini adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada para pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kedaden sing wis kepungkur kuwe kudu minangka kaca benggala lan contoh sing utama nggo nyong lan rika kabeh. Waktu semana Raden Joko Kaiman wis maringi sesorah lan contoh nek lamona nyong rika kabeh agi ketaman kahanan sing abot kaya ngapa. Namun kudu yakin nek kowe mesti ana dalan padang nggo ngudari, ngluari sekang kahanan sing angel mau. Nek dhewek gelem pada mikir kanthi wening lan ngupaya sekuat tenaga. Bupati Banyumas Ahmad Hussein dalam upacara tersebut memberikan sambutan dengan menggunakan bahasa Banyumasan. Ia berharap momentum peringatan hari jadi bisa dijadikan momentum untuk mengenang, meneladani, serta menghidupkan kembali sifat tekad dan semangat Raden Djoko Kahiman selaku pendiri Kabupaten Banyumas. Ia juga mengajak masyarakat Banyumas untuk ikut mendoakan para bupati dan warga Banyumas yang telah meninggal dan terbukti telah mendarma baktikan untuk kemajuan Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Arya Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein membuka acara Job Fair virtual yang diselenggarakan di Nakerkop UKM Banyumas. Kegiatan ini diikuti lebih kurang 25 perusahaan. Pada kegiatan Job Fair Virtual 2022 ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas menyediakan 3.086 lowongan pekerjaan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Banyumas Ahmad Hussein didampingi Bunda UMKM Erna Hussein. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian kegiatan hari jadi ke-451 Kabupaten Banyumas. PLH Kepala Dinakerkop UKM Banyumas Iswandiari mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi masalah pengangguran di Banyumas. Mencari kerja diharapkan ini dia nanti bisa menemukan gitu ya, cocok dengan bidang usaha yang memang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan, cocok dengan kemampuan, skill, kemudian pendidikan mereka, ya artinya ada kecocokan antara perusahaan maupun pencari kerja, dua-duanya. Mudah-mudahan dengan ini nanti betul-betul bisa ya salah satu upaya lah untuk mengatasi pengangguran yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Job Fair virtual ini merupakan kegiatan untuk mempertemukan pencari dan pemberi kerja secara online. Kegiatan berlangsung selama 2 hari yakni tanggal 23 sampai 24 Februari 2022. Bursa kerja dalam rangka memfasilitasi para pencari kerja sesuai dengan pengetahuan, bakat, dan minat para pencari kerja. Sedikitnya ada 25 perusahaan yang mengikuti Job Fair yang berasal dari Banyumas, Semarang, Jakarta, Klaten yang bergerak pada sektor kesehatan, perhotelan, retail, dan industri jasa keuangan dengan jumlah 3.084 loker. Lowongan pekerjaan ini dapat dimanfaatkan para pencari kerja lulusan SMA sederajat hingga sarjana. Diharapkan dengan adanya bursa kerja ini dapat mengurangi persoalan pengangguran di Banyumas. Dari Banyumas, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda karena kami akan segera kembali dengan informasi lainnya dalam Buletin Banyumas. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Banyumas, masih bersama saya Ari Nugroho. Kalau di segmen sebelumnya kita saksikan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang ke-451. Di segmen ini saya punya informasi, Naib Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 86 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Peresmian gedung baru Puskesmas Baturaden 2, Puskesmas Sokaraja 1, dan Puskesmas Patik Raja. Peresmian Jalan Lingkar Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran Banyumas dan Bupati Sidak Minyak Goreng. Anda penasaran? Berikut Buletin Banyumas selengkapnya. Pemirsa, Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 86 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji Purwokerto. Pejabat tersebut terdiri dari 10 pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2, 26 pejabat dalam jabatan administrator Eselon 3, dan 37 pejabat dalam jabatan pengawas Eselon 4, serta 13 pejabat fungsional. Pelantikan juga dihadiri Wakil Bupati Dr. Andesa Dewo Trilastiono, Ketua DPRD Dr. Budi Setiawan, Sekda Wahyu Budi Saptono, dan undangan lainnya. Bupati berharap amanat dan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Banyumas kepada para pejabat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab, amanah, loyal, dan profesional bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pada hari ini adalah untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan pada perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan sehingga sifatnya ada yang promosi maupun rotasi. Pelantikan itu 86 orang, baik pejabat struktural maupun fungsional. Untuk pejabat eselon 2 itu sebanyak 10 orang, terus pejabat eselon untuk eselon 3-nya itu 16 orang, pejabat pengawasnya 37. Dengan dilantiknya pejabat ini yang OPD yang masih kosong jabatannya untuk OPD yang masih kosong itu BPBD karena pejabatnya geser, terus Dintertim kosong, terus Dinduk Capil kosong, dan juga ada 2 staf ahli yang kosong karena pensiun. Itu akan diisi kapan ya? Kita masih mempersiapkan tapi memang dalam rencananya dalam waktu dekat mau dilaksanakan seleksi tertutup.
Untuk itu setelah pelantikan, Bupati meminta para pejabat untuk segera merapatkan barisan konsolidasi, bersinergi dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam jabatan yang diemban. Selain itu juga harus terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta jangan terhanyut dengan pekerjaan rutin. Pada kesempatan ini, Bupati juga melepas mantan pejabat yang telah purna tugas dan satu mutasi menjadi Sekda Purbalingga. Mereka adalah Herni Sulasti yang menjadi Sekda Purbalingga, sementara yang pensiun Yunianto, Kadis Perindak, Wisnu Jatmiko, Kepala Dinduk Capil, Imam Pamungkas Bambang Nugroho, dan Kartiman, keduanya adalah staf ahli. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, Etik Prasojo, mengatakan pada pelantikan ini diikuti sebanyak 86 pejabat yang terdiri dari 10 pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2, 26 pejabat dalam jabatan administrator Eselon 3 dan 37 pejabat dalam jabatan pengawas Eselon 4, serta 13 pejabat fungsional. Menurutnya dari penataan kali ini masih ada dinas yang kepalanya belum terisi definitif, antara lain Dinduk Capil, BPBD, dan Dinperkim serta 2 staf ahli. Pada mutasi dan rotasi 10 pejabat ini antara lain Nugroho Purwadi Asisten Administrasi Umum menjadi Inspektur digantikan Didi Rudwianto semula Aspem Kesra. Purwadi Santosa mutasi ke Aspem Kesra untuk jabatan sebelumnya Asekbang diisi oleh Irawadi dari Dinas Pekerjaan Umum. Kresnawan Wahyu Kristoyo Kepala Dinperkim mutasi ke DPU menggantikan Irawadi, sementara Kepala BPBD Titik Pujastuti mutasi ke Disperindak. Setia Rahendra Kepala Bakesbangpol menjadi Kasatpol PP bertukar dengan Eko Heru Surono. Sebagaimana Ahmad Supartono Kepala BKPSDM menjadi Kepala Dinarpusda bertukar dengan Joko Wikanto. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein menyaksikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD termasuk camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan dan terlibat dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme selama bekerja sebagai ASN. Penandatanganan dilaksanakan di Pendopo Si Panji Purwokerto. Komitmen personal ASN ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di lingkungan Kementerian PAN-RB. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan penandatanganan fakta integritas sebelumnya sudah dilaksanakan namun tidak diacarakan seperti ini. Menurutnya penandatanganan fakta integritas ini sifatnya janji yang melekat ke pribadi masing-masing ASN. Untuk itu, Bupati meminta agar Kepala OPD yang sudah menandatangani fakta integritas tersebut sama-sama bisa membuktikan ke masyarakat bahwa ASN adalah pelayanan masyarakat. Turut menyaksikan Wakil Bupati Banyumas Dr. Andasa Dewotri Lastiono, Ketua DPRD Dr. Budi Setiawan, dan Unsur Forkompimda. Bupati juga meminta agar penandatanganan pernyataan bukan sekedar seremonial yang menjadi pernyataan di atas kertas tidak berbekas, di mana kita cuma tanda tangan tanpa mengetahui isi dan maksud maka tidak tahu cara melaksanakannya. Menurutnya penandatanganan yang diformalkan dan disaksikan banyak orang ini diharapkan ada kehati-hatian, artinya jika ASN mau melakukan penandatanganan maka dalam pelaksanaan tugas mulai perencanaan, koreksi, memformalisasi sebuah urusan ada satu yang harus diingat, apakah ini akan melanggar atau melawan hukum atau tidak. Bupati menambahkan bahwa buah kerja keras dari semua OPD PMK Banyumas memperoleh penilaian kinerja baik sehingga mendapatkan dana DID yang cukup besar. Ada 8 poin dalam fakta integritas tersebut, yakni pertama, mereka akan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, mereka menyatakan tidak meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Keempat, mereka menyatakan untuk menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kelima, memberi contoh dalam kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada karyawan di bawah pengawasan Kepala OPD dan sesama pegawai di lingkungan kerjanya.
Selanjutnya keenam, mereka menyatakan akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan unit kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Ketujuh, jika terjadi pelanggaran mereka siap menghadapi konsekuensinya. Bagi hukum pidana dan perdata terakhir, fakta integritas ini berlaku sejak ditandatangani. Jangan sampai kita itu dicibir ya, kita itu semuanya jadi bahan gunjingan atau bahan ejekan. Udah medsos itu gitu ya. Dan kita akan buktikan bahwa kita itu tidak seperti itu. Untuk kita tidak seperti itu, ya dimulai dengan pernyataan dulu. Pernyataan akan menjadi tinggal pernyataan dan di atas kertas tak berbekas. Bila mana kita cuma tanda tangan tanpa mengetahui isinya, ya, tanpa tahu apa maksudnya, dan tidak tahu bagaimana melaksanakannya. Dari Purwokerto, Aryan Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyumas Ahmad Hussein bersama Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono, Ketua DPRD Banyumas Budi Setiawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Roni Hartawan, serta pejabat lainnya menanam kantong semar yang merupakan tanaman endemik Gunung Slamet. Kegiatan tersebut diinisiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas bersama dengan Mahupa, mahasiswa pecinta alam Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Unwiku Purwokerto. Acara penanaman tanaman endemik itu merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di wilayah Kabupaten Banyumas. Sebelum penanaman kantong semar, PWI menggelar diskusi konservasi di Gunung Slamet pada Jumat malam. Acara tersebut juga didukung penuh oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Kantor BI Purwokerto, BAF, dan lainnya. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengapresiasi PWI dan Mahupa atas inisiasi yang dilakukan untuk menyelamatkan kantong semar dari kepunahan. Ia menyatakan siap bekerja sama dengan Mahupa dalam menyelamatkan kantong semar. Pegiat konservasi kantong semar dari Mahupa Unwiku, Rizky Nurzamali, mengatakan bahwa status Nepenthes adriani masuk dalam kategori langka. Status kelangkaan spesies Nepenthes adriani termasuk dalam Convention on International Trade of Endangered Species (CITES). Terdapat Appendix 1 dan 2, yaitu tanaman ini tergolong hampir punah dan langka. Menurutnya, ancaman terbesarnya adalah dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, jenis kantong semar ini juga banyak diperjualbelikan di marketplace dengan harga Rp100 hingga Rp150.000 per tanaman. Ketua PWI Banyumas, Lilik Darmawan, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya konservasi yang dilakukan oleh Mahupa. Salah satu bentuk dukungan PWI adalah mengajak stakeholders yang ada di Banyumas untuk melakukan penanaman. Dengan melestarikan kantong semar, maka akan menjaga lingkungan yang ada di lereng Gunung Slamet. Saya menghargai upaya PWI mengadakan acara ini, melestarikan Nepenthes adriani di Kabupaten Banyumas. Ini sangat bagus ya. Pohon langka kita lestarikan. Nanti ini bersama dengan pembukaan Taman Botani kita akan coba nih ya. Kita akan kembangkan di Taman Botani yang baru ini. Ya. Sudah ada Taman Botani, sudah ada, tinggal memperbanyak ya, memperbanyak ini. Nepenthes adriani, ya, kantong semar khas Gunung Slamet. Sementara Ketua DPRD Banyumas Budi Setiawan juga menyambut baik kerjasama antara PWI, pecinta alam, Pemkab, dan semua pihak yang ikut serta dalam melestarikan dan mengkonservasi kantong semar. Sedangkan Kepala Perwakilan BI Purwokerto Roni Hartawan mengatakan saat sekarang terus didorong ekonomi hijau. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga ekosistem lingkungan sekaligus mengurangi dampak pemanasan global. Kita mulai konservasi kantong semar Nepenthes adriani itu kan dimulai dari akhir tahun lalu, tahun 2021.
di mana yang menjadi latar belakang dari Mahupa sendiri melakukan konservasi kantong semar ini salah satunya adalah minimnya jumlah kantong semar di alam liar dan terus menurun jumlahnya. Dan juga ini yang menjadi salah satu latar belakangnya adalah peraturan pemerintah tahun 2018 di mana status kantong semar ini sudah dikatakan langka gitu. Dan ini menjadi salah satu penyemangat kita ya dari Mahupa yang memang kita fokus dan konser terhadap konservasi. Kita merasa berkewajiban bahwasannya kantong semar ini, kantong semar asli Gunung Slamet ini perlu untuk kita lestarikan kembali gitu. Dengan melihat jumlahnya yang hanya 2.600 di alam liar, kita beranggapan bahwasannya ini akan terus turun ketika memang tidak ada gerakan untuk memperbanyak dan ada gerakan untuk kampanye kepada masyarakat bahwasannya kantong semar asli Gunung Slamet ini tidak bisa untuk akhirnya dibudidayakan atau dipelihara di rumah gitu. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, bertempat di Aula Puskesmas Baturaden 2, Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dilaksanakan peresmian gedung baru Puskesmas Baturaden 2, Puskesmas Sokaraja 1, dan Puskesmas Patik Raja oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein meresmikan gedung baru Puskesmas Baturaden 2, Puskesmas Sokaraja 1, dan Puskesmas Patik Raja di Aula Puskesmas 2 Baturaden. Hadir dalam kegiatan tersebut Insinyur Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, Ibu Erna Sulistiawati Hussein, Ketua TPPKK Kabupaten Banyumas, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihantoro, dan Dim 0701 Banyumas, Ibda Niko mewakili Kapolresta Banyumas, Sardi Santoso SPT mewakili Ketua DPRD Banyumas, Dr. Anda Sadewatri Lastiono Wakil Bupati Banyumas, Sadianto SKM MKes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Purwadi Santoso MHum Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas, Agus Raharjo SOS MSI Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, Forkompimcam Baturaden, Forkompimcam Sukaraja, Forkompimcam Patik Raja, para Kades Kecamatan Baturaden. Puskesmas Baturaden 2 kondisi awal menempati lahan yang sempit sehingga akses parkir dan kebutuhan ruangan tidak bisa terpenuhi. Dengan adanya gedung baru diharapkan akses masyarakat akan lebih mudah karena lokasinya yang sangat strategis dan gedung yang luas. Kegiatan peresmian dan penandatanganan prasasti pembangunan gedung Puskesmas Baturaden 2, Puskesmas Sokaraja 1, Puskesmas Patik Raja oleh Insinyur Ahmad Hussein, Bupati Banyumas dipusatkan di Puskesmas Baturaden 2. Pemotongan tumpang diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Sadianto SKM MKes. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein meresmikan Jalan Lingkar Desa Karangsoka, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Jalan tersebut untuk memudahkan masyarakat menuju jalan utama menuju kota Purwokerto. Bupati Banyumas Ahmad Hussein dengan didampingi oleh Ketua Yayasan Al-Irsyad Nasir Abdullah Basalama, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Faisal Nasar bin Madi, Camat Kembaran Umar Udaya, dan Kepala Desa Karangsoka Heni Pranyoto meresmikan Jalan Lingkar Desa Karangsoka, Kecamatan Kembaran. Jalan tersebut sangat diharapkan masyarakat mengingat akan memperpendek jalur ketika akan pulang pergi dari kota Purwokerto. Sebagian tanah yang digunakan untuk jalan tersebut adalah hibah dari Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto seluas 3.150 meter. Dengan diresmikan jalan ini sekaligus diserahkan secara resmi penggunaan dan pengelolaan jalan kepada pemerintah Desa Karangsoka. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Yayasan Al-Irsyad Nasir Abdullah Basalama dan Kepala Desa Karangsoka dengan disaksikan oleh Bupati Banyumas, Pimpinan Pusat Al-Irsyad, dan Ketua BPD Desa Karangsoka. Sebelumnya, akses jalan yang sempit menuju jalan utama membuat masyarakat Karangsoka Kecamatan Kembaran sedikit kesulitan, sehingga mengajukan usulan kepada Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto untuk membantu perluasan jalan setapak menjadi jalan yang dapat dilalui mobil.
Usulan tersebut mendapat respon positif dari Ketua Yayasan Al-Irsyad Purwokerto Nasir Abdullah Basalamah. Secara bertahap, ia melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Karangsoka untuk melakukan pembebasan tanah seluas 3.150 meter. Aspal, aspal Pak. Benar. Pilihan jalur. Sip. Di aspal Pak. Gimana sih kira-kira jalannya? Ya, itu pakai desa. Surat ya. Akses jalan tersebut nantinya menghubungkan Desa Karangsoka menuju akses utama pintu masuk desa dari arah Purwokerto, juga menjadi akses masyarakat Karangsoka menuju masjid yang sudah dibangun oleh Al-Irsyad yang berada di Desa Dukuwaluh, namun berbatasan dengan Desa Karangsoka. Selain itu, juga akses menuju pemakaman Dampit. Saat ini, jalan lebar antara 4 hingga 6 meter tersebut sudah dilakukan beberapa pembenahan dan pengerasan oleh Al-Irsyad, tinggal pengaspalan yang diharapkan dari pemerintah kabupaten. Selain mewakafkan tanah untuk akses jalan, Al-Irsyad juga mewakafkan sebidang tanah seluas 17.869 meter persegi yang akan digunakan untuk pemakaman muslim. Ketua Yayasan Al-Irsyad Nasir Abdullah Basalamah mengatakan, mengingat makam tersebut makam muslim, maka ada beberapa ketentuan, misal tidak boleh dibangun kijing dan memang diperuntukkan untuk jenazah muslim dan lainnya. Sementara itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyanggupi permintaan warga Karangsoka setelah penyerahan jalan ini akan dibantu untuk pengaspalan jalannya. Dari Purwokerto, Adi Nugroho, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, Forkompinda Banyumas melakukan sidak minyak goreng di tempat pusat perbelanjaan yang ada di Purwokerto, Banyumas. Forkopimda Banyumas melakukan sidak minyak goreng di tempat pembelanjaan yang ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kegiatan dilakukan oleh Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitepu, dan Dim 0701 Banyumas Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihantoro, Disperindak Kabupaten Banyumas, dan lainnya. Dari hasil sidak memang ada kelangkaan minyak goreng. Pihak tempat pembelanjaan membatasi pembelian oleh konsumen 2 liter per orang dengan harga 14.000 per liter agar tidak terjadi aksi borong. Selain itu juga penjualan dijadwal. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Buletin Banyumas kali ini. Anda juga sudah bisa menyaksikan Banyumas Televisi secara digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Akhirnya saya Ari Nugroho pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.